Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah anak-anak, buka buku paketnya halaman 47. Halaman 47 ini adalah kita menteladani kepemimpinan sahabat Nabi. Nah, di sini yang pertama adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah kita kemarin ngebahas tentang kepemimpinan Rasulullah, akhlak Rasulullah, kepedulian Nabi terhadap umatnya ya, terhadap lingkungan dan sebagainya. Sekarang kita menteladani tentang akhlak Abu Bakar Siddiq. Dibaca dulu ya. Abu Bakar Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 571. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quafah At-Tamimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan artinya yang benar ya. As-Siddiq itu orang yang pertama membenarkan Rasul. Memimpin pada tahun 632 sampai 634. Nabi senantiasa menteladani para nabi dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Saat memperhatikan rakyatnya, beliau membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah, aku akan tetap bersedia menolong kamu meskipun aku sudah menjadi pemimpin negara." Beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraannya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Nah, di sini Abu Bakar ini pemimpin yang rendah hati ya. Walaupun sudah menjadi khalifah. Khalifah itu ibaratnya kalau di Indonesia mah ya presiden atau pemimpin negara ya. Sebelum Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, sebagai presiden lah ibaratnya, sebagai presiden, sebagai rasul, sebagai ya begitu. Setelah Nabi wafat, para sahabat bermusyawarah dan menunjuk Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah, untuk menjadi presiden lah ibaratnya, pengganti Nabi. Namun Abu Bakar Siddiq ini tetap sederhana ya. Pernah suatu ketika Abu Bakar Siddiq itu dulunya sama seperti Rasul,
Dia adalah seorang saudagar kaya ya, seorang pedagang yang kaya seperti Rasul. Umurnya beda terpaut 2 tahun dengan Rasul, lebih tua dari Rasul. Dulu kaya ya, tapi setelah jadi khalifah, setelah jadi Islam, Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk Islam. Sampai pas wafatnya beliau tidak meninggalkan harta sama sekali buat anak istrinya. Beliau yang selalu mendampingi Rasulullah ya, dari awal. Karena Abu Bakar sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul juga sudah berteman dengan Nabi ya. Begitulah. Yang dicontohkan kepada kita adalah yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Abu Bakar ini adalah yaitu yang pertama selalu sederhana ya, rendah hati dan selalu menolong. Walaupun sudah menjadi pemimpin, tetap Abu Bakar mengedepankan selalu rendah hati. Sampai suatu ketika Abu Bakar ini saking sibuknya dia mengurusi umat, nah, bagi presiden kan, di rumahnya sampai dia tidak sempat berdagang, sampai di rumahnya tidak ada makanan sama sekali. Maka ketika itulah Abu Bakar berangkat lagi ke pasar untuk berdagang. Sampai ramai suatu waktu ketika itu para sahabat, para umat Islam mencarinya dan panas gitu, sampai ketika itulah Khalifah Umar berkata bahwasannya Abu Bakar sudah tidak layak lagi ke pasar dan Abu Bakar harus menerima gaji minimal untuk kebutuhan anak istrinya, untuk makan. Seperti itu. Begitulah. Dan pemilihan Abu Bakar ini adalah berdasarkan bahwasannya kata Umar bin Khattab dan Ibnu Ubaidillah, ketika wafat Nabi Muhammad SAW, maka umat muslim ketika itu berselisih siapa yang akan menggantikannya. Maka ketika itulah ada yang umat Islam berpecah menjadi dua. Ada yang berpendapat bahwasanya lebih cocok Ali ya. Karena Ali adalah sahabat mantu Nabi ya. Tapi menurut di sebagian lain maka disebut kelompok itu ketika itu menjadi Syiah. Tapi ke sebagian lain adalah berpendapat Nabi itu menentukan pemimpin itu berdasarkan musyawarah para orang tua gitu ya. Maka para orang tua sahabat-sahabat Nabi yang sudah dari awal seperti Umar bin Khattab dan kawan-kawan berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad itu menentukan sebuah pemimpin itu berdasarkan musyawarah. Maka dari itu golongan inilah yang disebutkan dengan Sunni ya. Maka ketika itulah
menentukan Abu Bakar sebagai pemimpin. Walaupun Abu Bakar hanya 2 tahun tetapi menjabat sebagai khalifah, tetapi keberhasilan Abu Bakar luar biasa ya dalam membina umat. Walaupun pada akhirnya Ali pun jadi khalifah kan. Setelah Ali, Abu Bakar, maka Umar. Setelah Umar, Utsman. Setelah Utsman, Ali, baru Ali terakhir. Jadi pada awal Nabi wafat itu sebagian itu sudah berpendapat pengennya Ali yang langsung jadi khalifah gitu ya. Maka kelompok mereka itu disebutkan sekarang menjadi kelompok Syiah. Tapi bagi para orang tua, misalnya kelompok tua yang pro terhadap musyawarah Nabi, seperti Umar Utsman, disebut kelompok Sunni ya. Nah, itulah awal mula. Jadi ada Sunni dan Syiah. Nah, seperti itulah. Jadi kenapa kata Umar bin Khattab? Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah menitipkan untuk mengimami sholat kepada Abu Bakar sebelum Nabi wafat. Nah, itu artinya menjadi landasan bahwasannya imam dalam sholat berarti juga imam dalam memimpin negara. Nah, begitulah kalau para sahabat ajaran Nabi, ajaran Islam menentukan pemimpin itu ya berdasarkan imam sholat dulu ya. Kalau sholatnya bagus, artinya dilihat dari agamanya dulu. Kalau agamanya dia bagus, maka dia layak dipilih menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau dia agamanya bagus, insya Allah yang lainnya pun bagus. Dia agamanya bagus, insya Allah dia juga tidak akan korupsi, tidak akan KKN ibaratnya, tidak akan menyodok, tidak akan. Kalau agamanya bagus, maka itu menjadi hikmah bagi kita juga. Seandainya kita kalau memilih pemimpin, misalnya memilih DPR dan sebagainya, kita lihat agamanya dulu. Nah, kira-kira bosnya bukan karakternya bagus enggak. Tapi sekarang sih ya, carilah pemimpin yang agamanya bagus ya, insya Allah amanah. Seperti dicontohkan oleh para sahabat ketika menentukan Abu Bakar As-Siddiq dalam menjadi pemimpin. Bapak kemana-mana ini ngomongnya. Ini aja yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya tulis ini aja nih, tentang kepemimpinan Abu Bakar. Nomor 1 aja Abu Bakar aja dulu ya. Ini aja. Terima kasih.